Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, it's me Fanny. Aku pengen ngajak kamu ngobrol tentang sesuatu yang aku yakin bahwa kamu atau hampir semua orang pernah ngalamin hal ini, yaitu comparing yourself with others atau membandingkan diri kamu dengan orang lain. Mungkin kamu sedang scrolling sosial media saat ini atau sedang duduk bersama orang-orang di sebuah ruangan dan tiba-tiba kamu ngerasa kamu tertinggal atau kamu ngerasa kamu nggak cukup. Jangan salahin diri kamu dulu, karena sering comparing yourself itu muncul bukan secara tiba-tiba atau random, tapi terjadi karena sebuah alasan dan bukan berarti ada yang salah juga dengan diri kamu. Tapi mungkin ada pengalaman masa kecil yang bikin kamu ngerasa harus selalu baik, atau mungkin dari cara orang tua kamu membesarkan kamu, atau kamu dari lingkungan yang selalu menilai kamu hanya lewat sebuah pencapaian, atau mungkin dari luka yang belum kamu sembuhkan. Kita kesini untuk berpikir lebih dalam lagi bahwa ada hal-hal yang menyebabkan alasan kenapa kita selalu membandingkan diri dengan orang lain. Sempat singgung tentang pengalaman masa kecil dan juga luka yang belum kita sembuhkan. Luka di sini berarti bahwa luka nggak cukup atau luka I'm not enough. Ini adalah hal yang paling umum terjadi karena biasanya berakar dari masa kecil kita yang sering dibanding-bandingkan dengan teman kita, dengan saudara kita, atau juga dengan anak tetangga. Kita dikritik lebih sering daripada kita dikasih pujian. Kita merasa sempurna supaya kita itu disayang atau diterima, sehingga di alam bawah sadar terbentuk suatu keyakinan bahwa aku berharga kalau aku lebih baik dari orang lain. Aku harus berprestasi biar aku diterima. Aku harus berprestasi biar aku layak dicintai. Kebiasaan membandingkan diri ini bukan karena ingin menang, tapi karena takut kalah. Let's to understand this. Perbandingan sebenarnya bukan sebuah masalah. Masalahnya adalah apakah kita menggunakan perbandingan ini sebagai alat motivasi atau justru sebagai alat untuk merendahkan diri kita dan merasa tidak cukup. Kalau kita pakai sebagai alat untuk merendahkan diri, maka yang terjadi adalah kita membandingkan hidup kita dengan hidup mereka, kita membandingkan masalah kita dengan masalahnya mereka, kita membandingkan tubuh kita dengan tubuh mereka, karir kita dengan karir mereka, pekerjaan kita dengan karir mereka, dan foto kita dengan foto mereka. Membandingkan versi hidup kita dengan versi hidup mereka. Akhirnya kita terjebak dan kita mulai frustasi dengan hidup kita sendiri. Jadi jelas ya, perbandingan itu nggak adil kan? Contoh lain, kalau kita gunakan perbandingan ini sebagai alat untuk memotivasi kita. Bayangin di pertandingan olahraga tim B kalah terus dari tim A di sebuah pertandingan. Apa yang tim B lakukan? Mereka tidak frustasi dan bilang, hidup tim A mah baik-baik aja ya. Tapi mereka mengamati, mempelajari sistem tim A. Mereka temukan winning formulanya, lalu mereka tingkatkan latihannya. Karena mereka pakai perbandingan sebagai cetak biru untuk sebuah perbaikan. Tapi sayangnya mayoritas dari kita tidak melakukan hal itu. Kita bandingkan diri kita dengan orang lain, lalu kita frustasi. Remember this, bandingan adalah senjata yang akan membunuh self-trust kamu, mimpi kamu, dan juga motivasi kamu. Perbandingan seperti ini seringkali terjadi pada orang-orang yang selalu on di media sosial, lalu scrolling berjam-jam di media sosial. Aku mau kasih tahu ke teman-teman ya, tidak ada yang memaksa kamu scroll sosial media sampai berjam-jam. Tidak ada yang memaksa kamu mengukur nilai diri kamu dengan jumlah like atau mobil baru dari tetangga kamu. Semua itu adalah keputusan kamu yang kamu ambil untuk diri kamu sendiri. Guys, waktu kita terbatas, kita hanya punya satu kehidupan di dunia ini. Setiap detik yang kita habiskan untuk berharap kamu punya karir atau hubungan seperti orang lain, kamu sedang menghilangkan rasa bahagiamu dalam diri kamu sendiri. Kamu sedang membuang energimu untuk menjadi orang lain. Dan kamu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Trust me, kamu gak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kita mungkin berpikir bahwa sering membandingkan diri ini mungkin hal yang kecil, tapi lama-lama ini akan menjadi habit atau sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang mengubah pertanyaan diri kamu, apa yang bisa aku pelajari dari dia, menjadi apakah aku layak atau apakah aku berharga. Jadi teman-teman, aku mau cerita pengalaman aku 2 tahun yang lalu. Aku tuh sering membandingkan diri dengan orang lain di sosial media. Aku
Aku hanya ingin punya apa yang mereka punya. Aku ingin seperti orang yang selalu rapi, pintar, dan cantik. Aku akhirnya menghabiskan begitu banyak energi dan waktu untuk menonton drama hidup mereka yang perfect. Sampai suatu hari aku temukan diri aku di depan cermin berantakan, wajah kusam, tidak bahagia, dan aku saat itu merasa sedih dengan diriku sendiri. Dan setelah drama perbandingan diri ini dengan orang yang kelihatan baik dari aku marah sama diri aku sendiri. Kenapa aku gak seperti mereka? Aku benci juga sama orang yang lebih baik dari aku. Aku kaget ketika aku melihat dia, aku gak temukan kebaikan di dalam diri dia. Karena aku hanya ingin apa yang mereka punya. Aku hanya ingin menjadi seperti mereka, tapi gak kesampaian. Aku menyadari bahwa hal paling buruk adalah when you're comparing yourself to someone is you're placing yourself in a competition. Dan kamu taruh mereka di posisi yang selalu menang. Tapi kamu gak akan pernah tahu saat yang sama kamu sedang merendahkan diri kamu sendiri. Saat itu aku sadar aku hanya ingin apa yang mereka punya. Tapi aku lupa bertanya sama diri aku sendiri. Apakah aku ingin effort mereka juga? Apakah aku ingin struggle-nya mereka juga? Struggle gak bisa tidur, struggle gak punya waktu dengan keluarga, struggle gak punya kesehatan yang baik, selalu kecapean, kesedihan, kesepian, rasa sakit, dan pada akhirnya aku tetap tidak akan menang lewat perbandingan. My choice is a free country. Aku bebas mengambil keputusan. Jadi aku berhenti. And I started to organize myself. Aku hapus aplikasi yang paling banyak mengambil waktuku, lalu aku kembali ke duniaku yang normal. Mulai journaling, dan di jurnal itu aku tulis nama orang-orang yang dulu aku bandingin dengan hidup aku. Tapi kali ini bukan untuk sebuah kompetisi, bukan untuk merendahkan diri aku, tapi untuk belajar, untuk personal growth. Aku tulis di sana, aku tulis si A, dia selalu on time, aku mau tiru kedisiplinannya dia. Aku tulis si B, cara bicaranya jelas, penuh percaya diri, dan aku mau train diriku seperti itu. Lalu aku setting mindset, kalau dia bisa, aku juga bisa. Tapi kali ini bukan untuk sebuah kompetisi, tapi untuk personal growth. Sekali lagi, untuk personal growth. Aku tulis semua nama itu bukan untuk sebuah persaingan, tapi untuk remind me bahwa kalau mereka bisa, aku juga bisa. Aku mulai belajar untuk mengenal siapa diri aku, bagaimana caranya aku bisa sukses dengan caraku sendiri. Aku tahu dan kamu juga tahu bahwa bandingkan diri dengan orang lain is unhealthy. Akhirnya aku temukan kenapa aku selalu membanding-bandingkan diri aku dengan orang lain. Akar permasalahannya adalah aku masih bingung dengan siapa diri aku. Mungkin kamu juga masih bingung dengan siapa diri kamu yang sebenarnya. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain karena kita belum temukan nilai apa yang kita pegang, tujuan apa yang kita capai, dan kita belum menemukan kekuatan dari diri sendiri yang mau kita pakai untuk mencapai kesuksesan kita. Ibaratnya kita nggak punya GPS internal. Akibatnya kita otomatis mencari GPS di ponsel orang lain, meniru dan membandingkan untuk menemukan arahnya kita, tujuannya kita, dan jawaban untuk identitas kita di dalam diri kita. Akar perbandingan yang lain adalah kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita mau. Karena kita tidak punya definisi sukses atau kebahagiaan yang jelas, makanya kita jadi mudah tergoda oleh pencapaian orang lain. Tujuan atau target kita selalu berubah-ubah. Nah, tren ini kita mau follow, kita lihat tren itu kita mau juga gitu. Jadi akhirnya kita ngikut arus aja. Kita menilai diri berdasarkan validasi eksternal kita, like, pujian, atau status sosial. Ini tuh sebenarnya nggak logis karena diri kita itu bakal rapuh dan juga akan mudah hancur karena kita akan menerima kritikan, minim perhatian. Nilai diri kita yang sebenarnya itu kita bisa temukan di dalam diri kita lewat pertanyaan, siapa aku? Apa yang aku mau, apa yang bikin aku bahagia. Fokus sama diri kamu sendiri. Bukan fokus untuk menjadi yang terbaik, tapi menjadi lebih baik. Kalau misalkan kita terjebak dalam pola didikan yang kompetitif, sejak kecil diajarkan untuk mengalahkan atau melampaui orang lain. Lebih baik dari si A, lebih baik dari si B. Akhirnya, pola pikir ini kita tanamkan sebagai persaingan, bukan personal growth.
Ingat ini, satu-satunya perbandingan yang sehat dan logis adalah membandingkan diri kita hari ini dan juga diri kita yang kemarin. Minggu lalu mungkin, bulan lalu mungkin, tahun lalu mungkin, 5 tahun yang lalu mungkin. Aku mau kasih tahu ini ke teman-teman. Bagian terburuk dari perbandingan ini adalah ketika kamu membandingkan diri, kamu bahkan tidak melihat kebenaran tentang hidup mereka. Kamu hanya melihat bagian dari hidup orang yang mereka pilih untuk tunjukkan. Kesuksesan mereka, momen bahagianya mereka, senyumnya mereka. Tapi bahkan jika kamu bisa melihat seluruh kebenaran hidupnya mereka, air mata mereka, kesepiannya mereka, rasa sakitnya mereka, kamu tetap tidak akan menang lewat sebuah pertandingan. Karena hidup ini bukan sebuah perlombaan. Tuhan tidak menciptakan kamu untuk mengalahkan atau menyaingi orang lain. Tuhan menciptakanmu untuk menjadi dirimu sendiri, untuk menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Begitu kamu menjadikan hidupmu tentang bersaing dengan orang lain, kamu sudah kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting dalam diri kamu, yaitu kebahagiaan. Perbandingan itu tidak akan pernah berakhir. Selalu akan ada seseorang yang di depan kamu, yang lebih pintar, yang lebih cantik, yang lebih sukses, yang lebih kaya, yang lebih terkenal. Dan jika kamu hidup dengan perbandingan diri, kamu tidak akan pernah merasa cukup dengan diri kamu sendiri. Bahkan jika kamu mencapai tujuan kamu, dan jika kamu menjadi orang yang selama ini kamu impikan, tetap melihat sekeliling dan menemukan seseorang yang punya lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Perbandingan itu mencuri rasa syukurmu. Semakin kamu membandingkan, semakin kamu tidak bisa melihat apa yang sebenarnya kamu miliki untuk kamu syukur. Tiba-tiba berkatmu tidak lagi terlihat seperti berkat, kemajuanmu tidak berarti, hidupmu terasa membosankan, padahal tidak ada yang benar-benar berubah dalam hidupmu. Yang berubah adalah fokusmu. Fokus kamu ke orang lain, fokus kamu ke hidup orang lain. Di sini aku mengajak kalian semua, kamu yang sedang menonton video ini, mulai sekarang kita ubah fokus ke diri kita sendiri. Tanyakan ini ke diri kalian sendiri setiap hari. Siapa aku? Apa yang aku mau dan apa yang bikin aku bahagia. Tulis itu di sebuah jurnal, dan kalau kamu mulai merasa capek membandingkan, tarik nafas dan tanyakan dalam diri kamu lagi. Thanks for watching. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa share ke teman-teman yang mungkin butuh dengar hal ini hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.